Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai adat, budaya, serta lingkungannya. Cinta tanah air juga sebagai perilaku untuk mencintai wilayah nasional sebuah bangsa, sehingga harus selalu siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk intervensi maupun tantangan dari siapapun. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku, di antaranya yang pertama, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang keenam, menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, menuntut ilmu dan belajar sungguh-sungguh. Yang kesembilan, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Yang kesepuluh, hidup rukun dan gotong royong. Yang ke-11, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Adapun cara menanamkan sikap tanah air, semangat cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini, terlebih anak-anak, sehingga anak-anak sudah mengenal Indonesia dan memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk menanamkan semangat cinta tanah air kepada anak-anak, terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, metode bernyanyi. Anak-anak paling suka menyanyi, sehingga putarlah lagu-lagu nasionalisme untuk dinyanyikan bersama. Dengan menyanyi, anak-anak akan cepat tahu dan hafal. Dengan cara ini, anak-anak akan akrab dan hafal lagu-lagu nasional. Maka, timbullah semangat cinta tanah air yang tertanam dalam benak-benak anak-anak. Yang kedua, metode wisata. Setiap kali mengajak anak-anak wisata, ajaklah ke tempat-tempat bersejarah atau museum perjuangan. Di tempat tersebut, bisa dijelaskan banyak hal tentang perjuangan. Hal ini menjadi penting karena anak-anak akan selalu mengingat kesan dan pesan selama mereka berwisata di tempat wisata tersebut. Di tempat wisata akan bercerita tentang pengetahuan dan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, metode bercerita. Anak-anak yang terkadang susah tidur di malam hari biasanya akan meminta orang tuanya untuk membacakan cerita atau dongeng. Berikan cerita atau dongeng tentang sejarah kemerdekaan atau tentang Indonesia yang menarik. Dari cerita ini, anak-anak akan mengingat perjuangan para pahlawan. Dan yang terakhir, metode menggambar. Kenalkan buku sedini mungkin kepada anak-anak, khususnya buku bergambar tentang pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia, sehingga anak-anak bisa melihat langsung bagaimana semua pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air banyak bisa dilakukan dalam bentuk apapun, melalui individu ataupun melalui kelompok. Dan juga, sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya demi kepentingan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.